Oke, shalom Daikomers semuanya. Apa kabar malam hari ini? Shalom, luar biasa. Tuhan baik. Masih ada sukacita. Amin. 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 Ya, puji Tuhan ya, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kita bersyukur untuk kemuliaannya. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk setiap kita hari ini bisa bergabung dalam hal ini ibadah Daikom ya, ibadah Daikom. Jadi mari kita siapkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikannya, Dia bisa memberikan kita kesehatan ya malam hari ini. Teman-teman bisa meluangkan waktu, apapun kesibukan kita bisa tinggalkan dan kita bisa bertemu di ibadah kita ya, walaupun kita hanya lewat media sosial dalam hal ini Zoom, tapi kita bersyukur kita masih diberikan waktu untuk bersyukur ya kepada Tuhan. Sebelum kita mulai dengan ibadah kita, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk setiap kami yang malam hari ini Tuhan Yesus, dimanapun keberadaan kami malam hari ini Tuhan. Tetapi kami punya kerinduan Tuhan untuk datang kepadamu Tuhan, untuk bersyukur melalui ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Tuhan pimpin kami, setiap kami yang melayani hari ini Tuhan, berkati kami Tuhan. Dan juga Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami dimanapun berada Tuhan, yang saat ini bergabung di Zoom Tuhan Yesus, dan setiap mereka yang teman-teman yang tidak ikut bergabung, apapun masalah mereka, apapun keadaan mereka Tuhan, Engkau selalu lindungi kami Tuhan Yesus. Dan biarlah ibadah kami pada malam hari ini, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan Engkaulah yang pimpin Tuhan Yesus. Sehingga setiap pujian kami, setiap penyembahan kami, dan firman yang kami dengarkan Tuhan, dari hamba-Mu Tuhan, semuanya itu untuk kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik untuk kepadamu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Ya, masih ada sukacita? Katakan yes gitu coba. Ayo, masih ada sukacita? Yes. Haleluya. Mari kita memberikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Karena Dia baik, kita bersyukur untuknya. Namanya Tuhan, Allah kita, menara yang teguh, kota benteng perlindungan kita. Dialah yang perkasa, Dialah Bapa yang kekal, gunung batu keselamatan kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini yang mengatakan namanya Tuhan itu menara yang teguh. Kau dahsyat Tuhan, Kau perkasa. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Yes, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Ya Tuhan, menara yang teguh. Kota benteng perlindunganku. Dia Allah yang perkasa. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang berkah. Batu keselamatanku. Kau yang termulia. Kau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada bersama Yesusku yang percaya Dia. Ada kuasa di dalam namanya. Mari kembali kita katakan namanya Tuhan. Panggil nama Yesus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng. Oh,
Haleluya. Di dalam namanya ada kuasa. Nama yang memberikan kesembuhan. Nama Dan yang di memberikan dalam namanya ada kesembuhan. Haleluya. Mari katakan, nama di atas segala nama. oh, oh. Nama yang telah membebaskanku. Segala Dari kuasa segala kuasa. pada nama Yesus. Pada nama itu Yesus Tuhan segala Tuhan. Oh, Katakan nama di atas segala nama. nama di atas segala nama. Oh, 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 oh. Nama yang telah membebaskanku. Oh, segala kuasa pada itu Yesus Raja segala raja. Come on. Engkau yang mulia di surga dan masyhur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di surga dan masih berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu dahsyat Tuhan, Haleluya. Namamu berkuasa. Oh, yeah. Haleluya. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Allah kita. Sebab hanya di dalamnya ada kuasa. Dan kita akan masuk lebih dalam lagi dalam hal ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya. Kami berikan waktu dan kesempatan untuk Mas Wandi. Baik, Shalom para Dekomas. Salam. Ya, semua dalam keadaan baik ya, puji Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Amin. Ya, malam ini kita akan masuk dalam Bible sharing ya, kita akan sharing. Jadi kalau bicara sharing, saya nggak bicara sendiri. Ya, nanti kita saling share satu dengan yang lain, berbagi. Nanti ada hal-hal yang mungkin kita bisa bahas bersama. Nah, mungkin sebelum kita bicara untuk tema kita malam ini, yaitu di atas rata-rata, yuk sebelumnya kita doa sejenak, boleh sama-sama ya, kita berdoa bersama, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, untuk malam ini kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, para Daikomers. Hingga malam ini, jika ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, untuk berbicara tentang kebenaran Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran itu akan memerdekakan kami. Sehingga hidup kami bisa jadi berkat, bisa jadi terang, bisa jadi garam, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Kami naikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, tema malam ini berbicara tentang di atas rata-rata. Di atas rata-rata, kalau bicara rata-rata, kita semua pernah sekolah ya. Kalau dapat nilai yang rata-rata itu, berapa tuh nilainya, Kak Martin? Di atas rata-rata bisa 7 ya. 7 ya? Iya, nilai 7. Iya, tapi ada juga istilah rata-rata kelas, misalnya ada pelajaran apa, dapat nilainya berapa. Kalau Bianca di sekolah ada nilai rata-rata kelasnya. Jika dapat nilai di bawah rata-rata, dianggap nggak lulus. Ada yang harus nilainya dapat di atas minimal rata-rata baru lulus, seperti itu. Nah,
kalau kita lihat hal ini, saya diberikan satu gambaran adalah gini, seringkali kita berpikir begini ya, hidup itu jangan muluk-muluk deh, biasa-biasa aja, ya kan? Nggak usah aneh-aneh, ya kan? Jalani aja hidup apa adanya. Belajar bersyukur aja dengan apa yang sudah ada. Kira-kira gitu nggak pikiran-pikiran kita? Itu benar nggak pikiran itu? Benar, benar kan? Benar nggak Kak Riki? Ya, baru mau minum. Benar ya, bersyukur dengan yang ada, ya kan? Hidup tuh nggak usah neko-neko, nggak usah macam-macam, gitu kan. Nah, saya mau tanya dulu nih, boleh ya? Nanti saya mau tanya, boleh nggak sih kasih contoh buat saya, nanti kita buat teman-teman semua juga, kasih contoh dong, misalkan nanti kan ada yang pengalaman jadi guru ya di sini ya, ada yang pengalaman bekerja ya, ada yang pengalaman masih sekolah, dan nanti juga yang lain. Nah, saya lihat ya ada siapa aja di sini. Nah, coba berbagi mungkin KGB konteks sekarang bekerja ya. Nah, pertanyaan saya gini, kasih contoh dong buat kita, contoh di dalam pekerjaan itu ya, kebanyakan berarti sebagai seorang karyawan lah ya, katanya ya, katakanlah ya sebagai karyawan. Contoh karyawan yang hidupnya atau apa istilahnya? Karyawan yang muluk-muluk ya, yang muluk-muluk, yang tidak apa adanya, tidak biasa, itu seperti apa? Kemudian contoh juga karyawan yang tidak muluk-muluk, biasa aja, contohnya karyawan yang biasa aja, contohnya karyawan yang apa adanya aja. Boleh kasih contoh Kak Gaby, silakan. Mungkin dari pengalaman berbagi. Oke. Dari pengalaman aku ya. Mungkin dari yang biasa-biasa aja dulu kali ya. Ya, boleh. Penglihatan aku ya, kalau di kantor, karyawan yang biasa-biasa aja tuh yang datangnya on time jam 8, pulang jam 5 tenggo. Oh, gitu ya. Jam 5 pekerjaan selesai nggak selesai, yang penting pulang gitu. Biasa begitu kebanyakan. Lalu kalau mungkin itu sih dari sisi waktu ya, dari sisi waktu. Nah, kalau untuk yang tidak biasa-biasa saja, biasa dia akan kerjakan pekerjaan sampai selesai walaupun mungkin di luar jam kerja jatuhnya, tapi terkadang overtime-nya sih nggak dibayar sih ya, tapi dia kerjakan sampai pekerjaan itu selesai. Tapi ada sisi sebenarnya ada sisi nggak baiknya juga sih gitu ya, antara maksudnya ada sisi time management itu nggak tahu mana yang benar gitu nih, kalau maksudnya dari situ sih melihatnya kayak gitu. Lalu kalau yang biasa-biasa aja tuh karyawan yang kalau dapat kerjaan ya udah dikerjainnya sesuai SOP biasa gitu. Tapi kalau karyawan yang tidak biasa-biasa saja dikasih kerjaan, dia akan melakukan atau mencoba apa sih improve atau apa nih suatu apa ya, misalkan dia dikasih contoh kerjaan, suruh kerjain laporan ini gitu. Tapi di dalam laporan-laporan itu ada hal-hal yang dia tampilkan itu yang mungkin tidak diminta oleh atasan, tapi dia kasih suatu hal gitu ya, yang itu akhirnya menjadi suatu improve gitu buat dia. Terus ya, jadi semacam penyajiannya lebih rapi, dia bikin tabel-tabel, padahal mungkin laporan sederhana. Padahal mungkin atasannya cuma minta, aku mau satu slide aja nih, nampilin angka ini aja ya gitu misalkan contoh, tapi dia akhirnya buatnya lebih bagus, pakai tabelnya bagus dan lain-lain kayak gitu sih. Akhirnya mudah dibaca, laporannya semua jadi praktis ya. Orangnya berlebihan dan over juga ya nih. Tidak biasa ya over jadinya. Ya, nanti kita lihat yang kata over ini. Karena kalau bicara di atas rata-rata, sesungguhnya over ya. Over dari rata-rata ya. Nah, iya. Itu hal yang menarik. Terima kasih untuk sharingnya Kak Gaby ya. Jadi ada karyawan yang memang tidak salah, dia mengerjakan apa yang dipercayakan dengan
sesuai SOP ya, standar aturan perusahaan ya. Dia selesaikan jam masuk kerja, dia tidak salah ya kan. Dia mengerjakan apa yang harus dia kerjakan ya. Tapi ada ternyata orang-orang yang dari cerita Kak Gaby, dia tidak hanya mengerjakan apa yang harus dia kerjakan, tetapi dia mempersembahkan lebih dari apa yang bisa dia lakukan ya, dengan senang hati. Sebuah persembahan yang akhirnya bisa jadi sebuah persembahan yang indah ya. Dan lebih dari itu harapan dia tentunya kalau dia adalah anak Tuhan, biarlah terangnya bercahaya dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Kak Gaby. Nah, saya mau tanya juga untuk yang sekolah, ada siswa yang biasa aja sekolah, ada yang siswa yang nggak biasa gitu ya, entah diistilahkan muluk-muluk atau berlebihan atau over tadi. Kak Kelsey dong berbagi, kasih contoh mungkin pengalaman di sekolah, ada teman sekolah yang seperti itu, bisa bercerita. Silakan. Kelsey. Kelsey ada di situ? Ada namanya kayaknya ya. Iya Pak, kok ada. Ya, mungkin bisa berbagi yang tadi panggil Pak Ko ya. Iya, Pak Ko tanyakan tadi. Silakan. Boleh diulang pertanyaannya? Oh, gini. Jadi di sekolahan ada nggak temannya Kak Kelsey yang Kak Kelsey perhatiin? Ada teman yang sebagai seorang apa istilahnya siswa, dia adalah siswa yang biasa aja, nggak muluk-muluk, ya kan? Dinilai orang, oh iya udah dia memang orangnya orang yang bersyukur melakukan apa yang harus dilakukan, dan contohnya seperti apa di sekolah yang Kak Kelsey lihat. Jadi intinya dia tidak salah, tapi dia hanya melakukan apa yang dia lakukan. Seperti apa contohnya? Kemudian kasih contoh berikutnya, ada teman lain di sekolah juga, dia tidak biasa, kadang-kadang dia melakukan sesuatu yang lebih. Atau bahkan orang mengatakan mungkin agak muluk-muluk, dia berlebihan melakukan sesuatu sebagai seorang siswa dalam belajar, proses belajar mengajar. Kasih contoh pengalaman di sekolah aja, lihat teman, contohnya sih ada teman begini, yang satu begini. Dua perbandingan yang hanya rata-rata dan di atas rata-rata. Silakan. Kalau untuk yang rata-rata, ya yang biasa itu apa ya, ya kalau contohnya ada guru, apalagi sekarang online gitu ya, kalau ada guru gitu kasih tugas, dia ya langsung kerjain aja, langsung kumpul juga, tepat waktu juga gitu. Terus itu kalau yang biasa, kalau yang rata-rata. Kalau yang di atas rata-rata, iya, kalau di atas rata-rata dia suka nanya-nanya orang. Kalau ada kesulitan gitu di tugasnya, biasanya ya kendala online gitu, biasanya dia nanya orang-orang. Atau enggak sekarang lagi online gitu, punya temen yang kayak les gitu, les online gitu. Oke, jadi dia berusaha mencari lebih, melakukan yang lebih baik dan lebih baik gitu ya. Tidak, jadi seperti dia berusaha apakah dia perlu les supaya lebih baik lagi ya. Dan biasanya tentunya Kak Kelsey, kalau mereka yang selalu berusaha menanya sana sini, otomatis ya. Ya, bisa dikatakan otomatis. Biasanya nilainya yang dia peroleh dari pelajaran itu lebih baik ya hasilnya ya. Iya, lebih betul baik. Begitu ya. Oh iya, betul ya. Iya. Tapi kalau yang apa adanya ya sekolah belajar. Iya. Bisa ya udah dikerjain, nggak bisa ya udah. Iya, Gitu. ada. Oke, terima kasih Kak Kelsey ya. Berarti dari cerita Kak Kelsey ini buat e-commerce kita tangkap ternyata apa yang dilakukan dengan rata-rata itu akan menghasilkan nilai yang rata-rata. Betul ya? Apa yang dilakukan di atas rata-rata itu akan memperoleh nilai di atas rata-rata. Nah, luar biasa poinnya lagi dapat. Baik, satu lagi dong. Yang bekerja tadi udah ya. Yang sekolah udah. Terus yang jadi guru deh. Kak Aci sama siapa di sini ada lagi? Nggak ada ya? Ya udah Kak Aci terpaksa dah. Kok terpaksa? Ya Kak Aci berbagi dua contoh pengalaman di dalam ruang lingkup
pengajar mungkin ya, silakan. Kalau untuk yang jadi guru pengalaman sih, Mm-mm. guru kan ya termasuk karyawan juga lah ya di sebuah sekolah. Iya, Ya ada iya. juga yang tipenya kayak Gaby bilang tadi, ya datang terlambat, pulangnya on time gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang datang pas, pulang pas. Ada juga yang sangat loyal sekali. Dia bisa sampai lembur hanya untuk dia memikirkan bahwa saya harus begini, nanti kalau ini belum dikerjain nanti gimana di dalam satu maksudnya untuk persiapan pembelajaran. Itu sih kalau misalnya salah satu contoh realnya itu ada satu teman guru, dia kan kelas teacher, jadi setiap hari kan kita ada lesson plan gitu, apa yang mau kita ajarkan ke anak-anak. Nah, lesson plan itu contohnya hari ini kita mau ada kegiatan art gitu kan, art and craft. Nah, kalau guru ini dia tuh selalu punya persiapan yang lebih. Dia itu tidak menjalankan yang cuma di lesson plan doang. Gitu. Saya pernah jadi partnernya dia. Jadi posisi saya adalah memang agak deg-degser karena di hari itu dia selalu punya pencapaian apa yang dia mau capai untuk anak-anak. Gitu. Jadi kalau lesson plan-nya art and craft, nanti ntar ada di tengah-tengah, dia nggak pernah biarkan ada waktu kosong. Gitu. Kalau dia bisa isi, mungkin ajarin baca kah, atau dia isi dengan ajarin matematika, maths-nya mungkin dia berhitungnya belum terlalu pintar anak ini, dia pasti punya target-target. Gitu. Tapi ada juga, saya juga pernah jadi partner guru yang benar-benar ya yang disuruhnya itu ya itu aja. Gitu kan, ya ngapain gua repot-repot gitu kan, disuruhnya itu ya itu, terus hari itu belajarnya itu ya itu aja gitu. Ada dua tipe ini, dan memang kalau jadi partner untuk yang tipe B ini jadinya ya kita agak santai karena ya santainya gini loh, ya kita tahu persiapannya ini ya sudah, hari H pasti seperti itu gitu. Kita nggak perlu ada persiapan lebih. Sedangkan pengalaman saya untuk jadi partner yang si A ini, wah itu saya sendiri akhirnya harus jaga-jaga nih. Maksudnya ketika dia minta apa, saya harus ada. Ketika dia minta untuk handle anak ini, saya harus siap siaga gitu. Itu sih paling yang rata-rata sama yang di atas rata-rata. Dan kalau dilihat hasilnya ya untuk yang guru yang A ini memang hasil anak-anaknya ya lebih oke kalau saya lihat, karena dia selalu isi, dan orang tuanya meskipun galak tapi orang tuanya puas gitu dengan hasil. Dan kebetulan kalau yang di atas rata-rata ini kebetulan pasti dikasih anak-anak yang ya agak susah. tanda kutipnya iya pasti itu tantangannya pasti. Jadi setiap tahun tuh dia tahu pasti dia dapat anak-anak yang tanda kutip spesial. Gitu. Jadi butuh perhatian lebih, butuh kerja keras lebih gitu. Kalau yang biasa-biasa aja biasanya dikasihnya yang orang tuanya oke, anaknya nggak terlalu susah. Gitu sih. Oke, luar biasa Kak Aci. Terima kasih dari sharing Kak Aci. Para Dekomers kita juga belajar hal baru lagi. Ternyata kalau orang yang hidupnya berusaha melakukan sesuatu, jadi dia tidak hanya melakukan apa adanya saja, tetapi dia berusaha melakukan apa yang dia bisa lakukan, mengisi waktu tadi ya Kak Aci bilang ya. Dia nggak pernah melalaikan waktu yang ada. Begitu ada waktu kosong, dia langsung pikirkan sesuatu untuk dia lakukan supaya memberikan hasil yang lebih baik. Kata kunci adalah yang lebih baik yang ingin dia berikan, yang lebih baik. Dan ketika hal dilakukan ternyata ada dampak kelanjutannya. Dipercayakan sesuatu yang lebih, tapi lebih sulit juga gitu ya, lebih sulit. Tapi ternyata kesulitan itu kalau Kak Aci lihat pribadi itu pasti dia tidak pernah menyerah, tapi menjadi sebuah tantangan bagi dirinya untuk semakin lebih lagi dan lebih lagi. Dan ternyata hal itu membuat dia, seharusnya saya yakin langkah demi langkah membuat dia semakin naik harusnya ya kehidupan dia ya, kepercayaannya bertambah, otomatis tanggung jawab bertambah, otomatis berkatnya mengikutinya juga bertambah, seharusnya begitu. Satu saat nanti pasti
Iya, dulu ya biasanya dia hanya teacher, tapi sekarang dipercayakan supervisor. Sebagai? Supervisor untuk level. Oh, berarti naik promosi ya. Ternyata sebuah pemikiran di atas rata-rata yang dia bangun dari seorang teacher membawa dia sekarang kepada tahapan supervisor. Ya, ini sebuah kisah nyata dari teman kaji ya. Dan yang pemikiran awal rata-rata mungkin juga dipromosi, cuma mungkin ada yang lebih lama ya, lebih lama. Jadi waktu juga mempengaruhi akhirnya dengan sebuah tindakan. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan satu bagian, nanti saya ingin tanya juga tentang e-commerce yang lain. Coba kita lihat Matius, kita lihat ya, Alkitab ada sebuah arahan dari Tuhan Yesus di Matius 5. Kita lihat Matius 5 ayat yang ke-43 ya. Kali ini kan Bible sharing juga ya. Nah, Matius pasal 5 ayat yang ke-43 di sana berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ya. Ayat 44, "Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian, kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Nah, sampai situ dulu. Jadi di Matius 5 ini, kalau teman-teman dari e-commerce lihat, ini adalah judul perikopnya adalah, saya naik ke atas, Yesus dan hukum Taurat. Jadi ini pengajaran Tuhan Yesus ya. Pengajaran Tuhan Yesus kepada murid-murid di ayat yang Matius 5 ayat yang ke-43 yang tadi kita baca. Saya naikkan dulu. Ya. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Itu hal yang biasa, betul ya? Dalam kehidupan kita, dalam kita berteman, bergaul, ya kan? Kalau teman kita baik sama kita, kita baik nggak sama dia? Pasti, ya kan? Betul ya, yang sekolah, yang dimanapun, yang bekerja, yang sekolah ya, umur berapa, dimanapun, yang mengusaha juga, yang berusaha juga, yang jadi pengusaha juga. Nah, kalau orang nggak baik sama kita di sekolah, dimanapun, kita bisa baik nggak sama mereka? Nah, ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, ya kan? Ayat 44 Yesus berkata demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, ya kan? Dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, saya ingin berbagi dong, Kak Andre lama nggak ngobrol. Nah, pandangan Kak Andre, ajaran Tuhan Yesus ini muluk-muluk nggak? Maksudnya kayak something yang over nggak sih, ajaran model begini nih, dan nggak umum ya, bisa dilakukan atau tidak, mustahil, atau bagaimana pendapat Kak Andre dengan ajaran yang satu ini? Iya, kalau menurut saya ajaran Tuhan tentang berbicara tentang mengasihi musuh dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu nih sebenarnya ajaran yang baik sih. Yang baik banget, yang maksudnya yang bagus banget, karena kita, maksudnya orang yang tidak kita kenal, kalau misalkan mereka menyakiti kita, tapi kita diajarkan untuk mengasihi dan berdoa bagi mereka itu sebuah ajaran yang benar, sangat benar. Tapi yang menjadi pertanyaannya ya kembali kepada diri kita, apakah kita mampu untuk melakukan itu kan? Karena kalau misalkan hanya berbicara tapi tidak melakukan ajaran itu kan sama aja sia-sia gitu kan, apa yang sudah diajarkan Tuhan. Jadi ya menurut saya sih ajaran Tuhan ini ya bisa dibilang dia serata-rata sih, karena kita diajarkan untuk mengasihi dan berdoa bagi orang yang menganiaya kita atau yang bermusuhan dengan kita atau yang menyakiti kita. Seperti itu sih. Oke, mantap. Ya, luar biasa. Ternyata berarti ajarannya sih nggak salah ya, Kak Andre, menurut Kak Andre ya. Nggak salah. Tapi ajarannya tadi kata Kak Andre, ternyata ajaran Tuhan Yesus itu bisa dikatakan
di atas rata-rata ya. Begitu ya, Kak Andre ya. Nah, tadi hal yang menarik, apa yang kita terima ajaran ini, pertanyaannya apakah kita melakukannya atau tidak, tadi kata Kak Andre. Tapi saya pikir Tuhan Yesus mengajarkan, Tuhan Yesus melakukan ya Kak Andre ya. Melakukan, pasti melakukan. Di atas kayu salib ya. Luar biasa. Makasih Kak Andre. Mantap ini. Makanya ini terima kasih untuk Kak Andre sharingnya. Saya pikir sangat luar biasa. Jadi kita semua dari Komers sepakat bahwa salah satu ajaran Yesus yang tadi kita baca di Matius 5 ini, ternyata dari teman kita Kak Andre sampaikan bahwa ini adalah sebuah ajaran di atas rata-rata. Pertanyaannya gini, rata-rata seperti apa? Rata-rata yang tadi, kalau orang baik sama kamu, kamu baik sama dia. Betul? Tapi kalau orang nggak baik sama kamu, nggak perlu kamu baik sama dia. Bahasa lainnya, kalau dia jual, kita beli, ya kan? Pedagang berarti, jual beli, ya kan? Jadi, kita seperti itu yang umum. Itu yang namanya rata-rata secara umum, ajaran di dunia itu seperti itu. Apa adanya, ya kan? Akhirnya, pertanyaannya sekarang gini, kita mengikuti ajaran yang mana? Ya kan? Selama ini bagaimana kita? Dalam berteman, dalam bekerja, ya kan, dalam bergaul dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya buat kita. Ya. Bahkan kita lihat yuk ayat ke-4-6 ya. Dibilang demikian. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Itu kata Yesus ya. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya. Istilahnya orang berdosa juga melakukan hal yang sama. Kalau bicara setia kawan, kadang orang-orang yang di jalanan hidupnya yang bertato itu yang bisa ada yang istilahkan berandalan, mereka setia kawannya lebih kuat dibandingkan orang-orang yang mungkin berpendidikan kadang-kadang, tapi tidak selalu. Ya kan? Nah, tapi pertanyaannya Tuhan Yesus tanya, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya kan? Kemudian 47, dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, ini sebuah ajaran Tuhan Yesus ya, berbicara tentang sebuah kehidupan di atas rata-rata. Ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kalau kita lihat dengan ayat firman Tuhan ini, berarti itu pilihan atau harus kita lakukan? Nah, itu pertanyaan betul ya. Sekali lagi ya, apakah hidup di atas rata-rata itu adalah sebuah pilihan? Arti pilihan itu gini, boleh aja kita nggak lakukan, hidup rata-rata aja. Ataukah itu sebuah keharusan, bukan pilihan? Artinya kita harus hidup di atas rata-rata. Nah, yang saya mau tanya pendapatnya mungkin Kak Martin boleh berbagi? Nah, ini ada Samuel juga ya. Oke. Kak Martin dulu boleh berbagi dengan pertanyaan saya tadi, silakan. Bisa diulang kok pertanyaannya. Ya, jadi dengan tadi ayat firman Tuhan yang barusan kita dengar di Matius 5 kan, yang Yesus katakan tentang ajaran-ajaran Tuhan Yesus tadi saya sudah bacakan. Jadi ternyata pengajaran Tuhan Yesus itu kita lihat pengajarannya di atas rata-rata pengajaran yang lain, ya kan? Dan bahkan di 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kalau setelah kita baca firman Tuhan ini, pertanyaannya lagi nih, hidup kita harus, atau gini, hidup di atas rata-rata itu sebuah pilihan, ataukah sebuah keharusan? Kalau pilihan berarti, ya kita memilih untuk hidup rata-rata aja, nggak harus di atas rata-rata. Nggak salah kan? Gitu. Ataukah sebuah keharusan? Pendapat Kak Martin setelah kita lihat firman Tuhan bagaimana? Ya, setelah sharing aja. Firman Tuhan ya, setelah kita melihat firman Tuhan ini, ya dengan apa yang sudah Coach Wandi bilang ya, ya kalau pilihan, ya kalau bagi saya dengan firman ini ya diharuskan ya, diharuskan di sini dibilangnya ya di ayatnya yang ke 44 di ayatnya yang ke-43 ya, di situ dikatakan bahwa kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Dan kalau kita dengar itu ya, itu adalah suatu keharusan ya. Suatu keharusan yang harus kita lakukan. Walaupun
kita sebagai manusia memang kadang-kadang kita punya kekurangan. Ya, ketika kita punya masalah dengan orang lain, ya pasti sulit ya untuk melakukan yang namanya kata maaf itu ya. Untuk menyatakan itu akan sulit. Tapi di sini ya Tuhan mengatakan bahwa ya itu sebuah keharusan, dan di ayat di 44 pun dikatakan demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang aniaya kamu. Jadi ya memang apa ya bagi saya ya memang agak sulit ya kalau kita mau mengikuti apa yang sudah dikatakan oleh firman itu, ya memang rasa apa ya terkadang kita sebagai manusia ego itu lebih tinggi ya. Ego itu lebih tinggi, akhirnya ya kadang-kadang kita berpikir, toh saya nggak salah, kenapa saya harus minta maaf? Seperti itu. Nah, tapi ya kalau kita kembali ke Alkitab, ya apapun keadaannya, walaupun kita di posisi yang benar, tapi kita harus melakukan itu. Dan ya itu memang sulit, tapi itu adalah sesuatu, ya bagi saya itu adalah suatu keharusan, dan kita harus sebagai anak muda, ya kita harus belajar ya untuk untuk mengikuti firman Tuhan, walaupun agak sulit, tapi ya memang harus. Itu sebuah keharusan. Ya bagi saya itu sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan. Ya. Oke, ya makasih Kak Martin ya. Jadi ternyata setelah lihat firman Tuhan, Kak Martin membuat sebuah menilai bahwa ternyata kehidupan di atas rata-rata itu adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Dalam arti karena kita setuju bahwa setiap ajaran dari Tuhan Yesus, sesungguhnya ajaran, ini kan saya hanya ambil satu potongan contoh ya, salah satu ajaran Tuhan Yesus. Tapi setelah kita perhatikan, ternyata Tuhan Yesus sendiri memberikan sebuah ajaran yang di atas rata-rata, atau prinsip yang dunia bangun, betul ya? Mengasihi orang yang mengasihi kita. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya dari itu. Bahkan harus kita mengasihi musuh kita. Ini hanya salah satu contoh tentang ajaran firman Tuhan. Tapi kalau kita mau lihat yang lain-lainnya lagi, banyak ya di dalam Alkitab mengajarkan tentang pengajaran Tuhan itu sendiri. Sesungguhnya semuanya adalah mendorong kita untuk hidup di atas rata-rata. Ya, Tuhan tidak pernah meminta kita untuk hidup seenak dewe atau sesuka kita. Tapi sesungguhnya Tuhan punya sebuah rencana. Ya. Nah, Efesus 2 ayat 10 berkata, itu adalah sebenarnya mungkin Daycomers perlu sadari kita bersama, itu namanya destiny kita, ya. Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Untuk apa kita diciptakan oleh Tuhan? Nah, Efesus 2 ayat 10 mungkin Kak Martin bisa bantu baca. Efesus 2 ayat 10 dikatakan apa? Efesus 2 ayat yang ke-10. Efesus 2 ayatnya yang ke-10. Efesus 2 ayat yang ke-10, demikian firman-Nya, karena kita ini buatan Allah, ciptakanlah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Nah, ada kata apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya ya? Iya. Dipersiapkan Allah sebelumnya. Saya sangat terdorong dengan sebuah ayat ini. Ternyata itu yang disebut dengan dipersiapkan Allah sebelumnya, berarti dengan kata lain, rencana Allah, betul nggak? Betul ya. Allah punya rencana sebenarnya. Rencananya sudah dipersiapkan, ya. Sebelumnya, sebelum dunia diciptakan bahkan ya. Dan Ia mau kita hidup di dalam rencana itu, di dalam rencana itu. Dan di sana dikatakan untuk pekerjaan baik tadi ya, Kak Martin sempat sebut itu ya. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik ya. Nah, sesuatu hal yang baik, bahkan lebih baik sebenarnya kalau kita mau lihat itu. Hal-hal yang lebih baik ya, yang Tuhan sudah rencanakan bagi setiap kita. Nah, saya punya gambaran ketika saya melihat hal ini adalah begini. Yeremia 29 ayat 11 bilang apa? Yeremia 29 ayat 11 dikatakan rancanganmu bukan rancanganku ya. Yeremia berapa kok? 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat
Ya, ini Kak Martin akhirnya jadi asisten saya, bukan ayah. Ya, demikian firman-Nya, sebab aku ini mengerti rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Hari depan penuh harapan, rancangan kebaikan, bukan rancangan kecelakaan. Itu kan populer sekali ya. Kalau semua anak muda dikasih ayat Yeremia 29:11, pasti aminnya keras. Setuju ya? Aminnya keras. Hari depan penuh harapan, ya kan? Rancangan damai sejahtera. Amin nggak? Amin semua, ya kan? Tapi ternyata saya renungkan ini, betul rencana Allah adalah rencana kebaikan, masa depan penuh harapan. Nah, saya mau tanya sekarang, setiap kita kan punya rencana masing-masing, yang bekerja, yang sekolah, betul kan? Yang ada di dalam rencana di pikiran kita yang kita rencanakan itu rencana yang baik untuk kita, bukan ke depan. Rencana-rencana yang baik, bukan? Ya, pengen sesuatu yang besar juga, bukan? Iya, Iya kan? Rencana yang besar, yang kuliah punya rencana nanti saya mau jadi pengajar yang hebat, bahkan kalau bisa, kalau yang ingin jadi pengkhotbah, mau khotbah depan presiden. Ya, jadi punya rencana yang besar dan yang baik, setuju ya? Nah, kalau kita lihat rencana kita secara pribadi dengan tadi yang rencana Allah, sama nggak rencananya ke depan itu bagus, baik? Sama ya, sejalan ya, betul ya? Sejalan. Nah, kalau sejalan seharusnya terkabulkan dong. Rencana yang kita rencanakan berarti seturut dengan kehendak Tuhan. Betul nggak? Dan apa yang seturut dengan kehendak itu pasti akan menjadi kenyataan. Nah, coba pikirkan itu. Pasti akan menjadi kenyataan. Tapi, ya kan? Tapi kenyataan itu akan terjadi, ya, akan terjadi. Hanya kita harus ikuti prosedurnya Allah. Diciptakan untuk pekerjaan baik. Ini saya jadi sharing sedikit ya. Dan rencana Allah bagi kita adalah hidup kita diminta, salah satu pengajaran Tuhan adalah kita harus punya pemikiran, yaitu hidup di atas rata-rata. Karena itu yang dipersiapkan Allah. Nah, rencana Allah tadi kebaikan di depan. Rencana kita juga sesuatu yang besar di depan. Sudah sama nih sama rencana Allah. Tapi untuk menjadi kenyataan itu, kita nggak mungkin hidup dengan hidup apa istilahnya, hidup rata-rata, apa adanya, ya kan, sesuka hati. Kalau dipercayakan sesuatu, ya sudah, ya saya bisanya gini, udah gini aja. Gitu. Tadi Kak Aci udah cerita ya, seorang guru yang berusaha mengerjakan tugasnya dengan baik, ya kan, tapi apa adanya. Tapi kalau kita lihat Tuhan Yesus, salah satu prinsip pengajaran Yesus adalah sesungguhnya kita harus hidup melampaui yang rata-rata. Kenapa? Karena Tuhan merencanakan sesuatu yang besar untuk kita. Ya, jadi pemikiran tentang hidup di atas rata-rata itu adalah sebuah keharusan yang tadi Kak Martin juga sudah sampaikan ya dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan agak keras sedikit. Dia katakan apa tadi? Kita katakan ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna ini pastor pernah bahas. Sempurna itu bukan bicara kita kudus, nggak pernah melakukan kesalahan atau dosa, ya kan? Semua yang kita lakukan selalu benar, tidak pernah gagal, bukan itu. Sempurna di sini berbicara tentang kita mengarah kepada sasaran yang direncanakan Tuhan. Itu sempurna. Jadi tepat. Jadi ilustrasi yang pernah dipakai adalah seperti palu. Palu itu dipakai untuk geprek cabai, betul nggak? Kalau lagi makan ayam geprek tuh pakai palu, bisa kan diketok kan cabainya biar hancur jadi ayam geprek palu. Nah, Pakai bisa. Oh itu cobek. Jadi sesungguhnya palu itu dipakai diciptakan untuk memaku kan, betul ya? Ada paku kita pakai palu kita ketok, betul ya? Bukan yang lain. Tapi kadang kita suka nggak punya paku kita pakai tang, ya kan? Kita cari tang atau batu kalau bisa diketok aja. Nah, ketika kita menggunakan batu untuk mengetok, itu nggak sempurna. Karena batu tidak diciptakan untuk membuat ketok paku. Itu yang dimaksud sempurna. Nah, kita diciptakan, yang tadi Efesus 2, untuk melakukan pekerjaan baik dan hidup di atas rata-rata. Ketika kita membangun sebuah pemikiran, bahwa saya diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik dan lakukan harus lebih baik, excellent, di atas rata-rata, maka sesungguhnya kita pada jalurnya yang Tuhan inginkan. Itulah namanya sempurna. Dan dalam tahapan itu ketika kamu gagal, kamu akan mengerti bahwa kamu akan kembali kepada jalan yang sempurna ini.
Ya, itulah saatnya ketika kita mengarah ke arah yang tepat, sempurna seperti kita diciptakan, maka nanti rencana kita yang baik itu dengan rencana Tuhan yang baik, masa depan yang penuh harapan, itu akan menyatu dan akan menjadi kenyataan. Disitulah titiknya terangmu akan bercahaya dan mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga. Luar biasa. Nah, itu menarik sekali ketika malam ini saya renungkan, wow, di atas rata-rata ini ternyata sangat penting. Artinya gini, ketika kita berpikir hari ini, katakanlah pada e-commerce, mungkin ada, mudah-mudahan tidak ada. Kalau ada di antara kita berpikir hanya hidup apa adanya, tidak apa ya istilahnya, tidak berpikir untuk hidup mempersembahkan yang lebih baik untuk kemuliaan Tuhan, maka sesungguhnya kita tidak berada di jalurnya Tuhan, tidak sempurna. Dan tadi kita sudah dengar juga teman-teman cerita, ketika orang hidupnya rata-rata, maka dia akan menerima upah yang rata-rata. Gitu. Sebaliknya ketika orang yang hidup di atas rata-rata, maka dia akan menerima upah di atas rata-rata. Nah, saya lanjutkan ya, yang sedikit saya ingin bagikan lagi, sharing, yaitu tentang tadi kita sudah dengar, ajaran Tuhan itu terkesan pertama kita adalah sulit. Kata sulit itu muncul ya tadi dari Kak Andre, betul? Dari Kak Martin muncul juga ada kata sulit ya. Dan kalau ditanya yang lain, semua juga pasti ngomong, iya ajaran Tuhan itu baik dan luar biasa, tapi muncul kata sulit untuk kita lakukan. Ya kan? Nah, ini sebuah kata yang akan selalu muncul dalam pikiran kita ketika kita diminta oleh Tuhan untuk hidup di atas rata-rata. Nah, tetapi ternyata yang Tuhan tanyakan itu selalu bukan tentang, atau dengan kata lain, bisa atau tidak bisa. Ya, bisa nggak kita lakukan? Bisa nggak kita taat dengan kebenaran Tuhan? Bisa nggak kita melakukan lebih dari apa yang diminta? Seperti firman Tuhan katakan, ketika orang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Itu di Matius 5 juga, ya kan? Ketika orang memaksa kamu berjalan 1 mil, Yesus mengatakan apa? Maka berjalanlah dengannya 2 mil. Wow, kasih di extra mile lagi. Itu namanya di atas rata-rata. Orang meminta kita melakukan sesuatu, dan kesannya kita berat, tapi Tuhan Yesus katakan, lakukan itu lebih dari yang diminta, dengan kata lain begitu. Nah, ini bicara di atas rata-rata. Jadi, tanggung jawab kita apa? Kita lakukan. Tapi Yesus merindu, supaya terang kita bisa bercahaya, kita harus melakukan lebih dari yang diminta. Gitu. Tapi sekali lagi ya, lebih dari yang diminta itu dalam koridor terang firman Tuhan. Ya, kita jangan tabrak sana-sini. Ya. Ketika kita semakin banyak melihat, merenungkan firman Tuhan, hikmat Tuhan akan menyertai kita. Nah, tadi saya katakan bahwa bukan berbicara bisa atau tidak, tetapi yang Yesus katakan adalah, maukah kamu? Maukah kamu hidup di atas rata-rata? Ya. Tapi susah Tuhan. Tuhan nggak nanya susah atau enggaknya. Pertanyaannya hanya mau atau tidak. Malam ini bagi saya dan para e-commerce, mau nggak kita hidup di atas rata-rata? Itu aja yang kita jawab. Bukan masalah bisa atau tidak. Karena sesungguhnya kalau saya renungkan, kita nggak akan bisa dapat apa-apa juga kalau bukan Tuhan yang tolong. Gitu. Tapi Tuhan hanya berkata mau atau tidak. Ketika kita menjawab malam ini kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan ya saya mau, oleh karena mengikuti ajaran Tuhan untuk hidup lebih baik lagi, untuk mempersembahkan bagi Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan menuntut satu demi satu. Jadi pencapaian di atas rata-rata itu bukan adalah sebuah ambisi, bukan sebuah ambisi, tetapi adalah sebuah kerinduan persembahan bagi Tuhan, dan nanti Tuhan akan bawa kita. Ya, saya pikir sama kesaksian cerita tentang Kak Aci, hari ini guru yang bisa jadi supervisor, dia nggak pernah pikir dia akan jadi supervisor, tapi bisa aja sih orang punya ambisi untuk itu. Saya nggak tahu. Tapi kalau saya lihat kisah Alkitab, seperti seorang Yusuf yang bisa jadi nomor 2 di Mesir, dia nggak pernah punya ambisi untuk itu. Yang dia punya adalah dia selalu belajar melakukan yang terbaik dari apa yang dipercayakan. Ya kan? Nah, itu kalau baca kisah kehidupan Yusuf itu yang terjadi. Mau di penjara kek, mau di rumah Potifar kek, mau ketika dia dikhianati saudara-saudaranya dan sebagainya. Yang ada adalah dia mau melakukan panggilan Tuhan, yaitu melakukan hal-hal yang lebih baik yang bisa dia kerjakan. Ya. Nah, itu kemudian pertanyaannya adalah
yang malam ini saya bagikan, karena waktu mungkin ya, saya pasti tahu juga, udah mau jam 8, saya langsung aja bagikan, tadi saya ingin berbagi juga dari yang lain, tapi malam ini saya hanya bagikan apa yang saya renungkan adalah, pertanyaannya bagaimana sih caranya untuk kita bisa mengalami kehidupan di atas rata-rata. Bagaimana caranya kita bisa mengalami kehidupan di atas rata-rata. Nah, saya baginya dari Kolose 3 ayat 23, ayat 22 hingga 24. Ya. Jadi Bible sharing, jadi saya kasih di bagian Alkitab Kolose 3 ayat ke-22 hingga ke-24. Nah, ini ada sebuah kisah awal, Kolose 3, bukan kisah, sorry, firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Rasul Paulus ya, kepada jemaat di Kolose ayat 22 berkata dirinya, hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal, jangan hanya di hadapan mereka saja, untuk menyenangkan mereka. Itu yang rata-rata orang kerjakan. Kalau ada bos, maka dia akan berusaha menyenangkan bosnya. Itu adalah kehidupan rata-rata yang dikerjakan orang. Oke? Tapi firman Tuhan ajarkan, ini contoh lagi nih, hidup di atas rata-rata yang diajarkan firman Tuhan, bukan apa yang diajarkan saya. Ya. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Allah. Ini kehidupan di atas rata-rata yang nggak dimiliki semua orang, tapi seharusnya dimiliki oleh anak Tuhan. Ya, jadi tidak hanya menyenangkan orang di atas. Nah, itu Kolose 3:22. 23 bilang begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Ini ajaran firman Tuhan ya. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang pertama, bagaimana cara kita mengalami kehidupan di atas rata-rata? Fokus kita yang pertama adalah melakukan dengan segenap hati. Ya, cara mengalami kehidupan di atas rata-rata adalah fokusnya dua. Yang pertama, fokus melakukan dengan segenap hati. Jadi apa yang hari ini ada di hadapan kita? Engkau yang belajar, lakukanlah itu dengan segenap hati. Engkau yang bekerja dipercayakan, bekerjalah dengan segenap hati. Kalau orang udah melakukan sesuatu dengan segenap hati, itu dia nggak mempersembahkannya asal-asalan. Dipercayakan sesuatu, dia melakukan kreatif itu. Tadi yang Kak Aci cerita ya, dia berusaha mencari, tadi KGB juga bagi ya, bahwa kita dipercaya, dia akan berusaha lakukan dengan segenap hati. Jadi dia segenap itu gini loh, dia pikir gini, bagaimana caranya saya bisa mempersembahkan yang terbaik. Itu kalau orang segenap hati itu gitu. Kalau orang yang kerjanya setengah hati, sering lihat kan? Bahkan mungkin kita ngalami kalau kita kerja setengah hati kayak gimana. Udah gini aja lah. Udah, yang penting begini aja. Nah, itu setengah hati. Tapi kalau orang yang kerja segenap hati, dia nggak hitung-hitung tentang bahwa dia kecapean atau bagaimanapun. Bahkan kadang-kadang dia hampir tidak bijak, bisa kecapean. Betul ya? Tidak bijaksana. Tapi karena dia sedang melakukan dengan segenap hati. Tapi sekali lagi tetap dalam koridor hikmat Tuhan ya. Tapi prinsipnya adalah fokus melakukan dengan segenap hati. Ya, engkau belajar, anak sekolah, belajar dengan segenap hati. Persembahkan yang terbaik, nilai itu. Karena persembahkannya untuk siapa? Firman Tuhan katakan apa? Karena kamu melakukannya bukan untuk manusia, tetapi kamu lakukan untuk Tuhan. Jadi fokus yang pertama adalah melakukan dengan segenap hati. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua adalah, 24 bilang begini, kamu tahu, ayat 24, bahwa dari Tuhanlah, ya, bahwa dari Tuhanlah, kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, Kristus adalah Tuhan, dan kamu adalah hambanya. Yang kedua adalah, fokus yang kedua adalah menantikan upah hanya dari Tuhan. Sekali lagi ya, fokus yang kedua adalah bagaimana caranya mengalami kehidupan di atas rata-rata. Yang kedua adalah, fokusnya adalah menantikan upah hanya dari Tuhan. Kita melakukan sesuatu, mungkin kita mengharapkan hasil, ya, bekerja, sekolah, kita pengen dapat nilai yang baik segala macam. Tapi ingat, kita menantikan upah itu hanya dari Tuhan, ya. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Jadi, kalau kita fokusnya ingin terima upah dari manusia, kita akan kecewa sering begitu. Dan kita sulit hidup di atas rata-rata akhir. Karena kita pikir kita udah berusaha, tapi kok upahnya cuma sekian. Gitu. Kok cuma segini yang saya terima ya? Kok cuma akhirnya mengeluh, ya kan, bersungut-sungut. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kehidupan di atas rata? Dan akhirnya apa? Kalau kita udah sampai, kita berhenti. Betul nggak omongan saya? Kita akan berhenti. Kenapa? Karena kita menantikan upah dari manusia. Ketika upah itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita berhenti. Ya kan?
berhenti, yang bekerja bisa keluar, pindah kerja, dan sebagainya, dan yang lain-lain. Tetapi firman Tuhan saya lihat, mari kita fokus menantikan upah hanya dari Tuhan. Artinya apa? Hari ini mungkin kita sudah melakukan yang terbaik, tetapi kita menganggap upah yang kita terima jauh dari apa yang kita sudah lakukan yang terbaik itu. Nggak apa-apa. Upah itu mungkin nggak hari ini, tapi kamu tunggu, karena Tuhan nggak buta, karena Tuhan melihat, ya kan? Dan Tuhan tahu kamu sedang fokus untuk sebuah kehidupan di atas rata-rata, atas perintah Tuhan. Nah, kamu lakukan itu, dan kamu nantikan upah yang datang dari Tuhan. Karena dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ya, jadi dua hal sederhana itu saya bagikan bagi kita malam ini. Bagaimana caranya supaya kita hidup di atas rata-rata? Fokus kita dua. Yang pertama adalah melakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Yang kedua adalah menantikan upah hanya dari Tuhan dan bukan manusia. Disitulah sehari demi sehari, sehari demi sehari. Nanti kalau teman-teman dari Komos baca di Alkitab, dua prinsip ini yang dialami orang yang mengalami masa-masa yang diangkat Tuhan. Dan akhirnya masa depan yang penuh harapan, rencana kita, rencana yang penuh dengan pengharapan tadi juga, bersatu dengan rencana Tuhan, dan itu menjadi sebuah kenyataan. Dan semua mata akan melihat bahwa kamu berhasil dan memuliakan nama Tuhan. Ya, ujung-ujungnya apa memuliakan nama Tuhan itu seperti ini. Ada nggak orang mau minta nasihat dari orang yang gagal? Nggak ada. Nggak ada orang yang mau minta nasihat dari orang yang gagal, yang hidupnya rata-rata, betul kan? Tapi semua orang kalau ingin minta nasihat, dia minta nasihat dari orang yang hidupnya di atas rata-rata, yang telah mengalami upah dari Tuhan. Ya, itu adalah plus-plus yang datangnya dari Tuhan. Tapi prinsipnya adalah kembali ke dua fokus tadi. Oke, mungkin itu yang saya bagikan pada malam hari ini. Dan kiranya dengan tema di atas rata-rata ini, kita malam ini mengerti bahwa pengajaran Tuhan di dalam firman Tuhan banyak hal. Kalau kita baca semuanya, maka sesungguhnya pengajarannya adalah di atas rata-rata. Dan itu yang Tuhan minta, kita harus hidup sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Dengan dua fokus utama kita malam ini, yaitu melakukan dengan segenap hati dan menantikan upah hanya dari Tuhan. Nah, itu yang mungkin saya bagikan. Sampai di sini, mungkin dikasih ruang 5 menit jika ada yang ingin share atau bertanya. Kalau nggak ada, ya puji Tuhan juga, berarti udah ngerti. Atau bagaimana, silakan. Saya kembalikan ke Kak Martin mungkin sebagai ini. Iya, ya. Teman-teman, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, kita buka ruang pertanyaan ya. Mungkin ada yang srek di hati ya tentang firman Tuhan yang hari ini ya, yang dibawakan oleh Coach Wandi ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, silakan. Ada? Kalau tidak ada ya. Dari Bianca ada ya. Ya, berarti semua dari wajah-wajahnya kayaknya udah mengerti ya Kak Martin. Ya, iya, dari wajah-wajahnya sepertinya semua udah mengerti. Ya, jadi ya mungkin Gaby mau tambahkan sesuatu, Gaby. Enggak, aku mau tanya. Mau nanya. Dari Gaby ya, silakan. Gini kok, kalau misalkan seandainya orang itu sudah hidup nih, hidup di atas rata-rata, dia sudah melakukan yang terbaik, bahkan lebih dari yang terbaik gitu, baik dari yang terbaik gitu pokoknya. Tapi tapi hal itu tidak diperhitungkan gitu. Mungkin kalau contohnya kasusnya dalam kehidupan aku mungkin di kantor gitu ya, tidak diperhitungkan oleh atasannya atau tidak diapresiasi gitulah istilahnya. Jadi berjalan biasa-biasa aja, tapi orang ini tetap komitmen gitu. Oh ya sudah, mungkin belum saatnya gitu, mungkin belum saatnya. Maksudnya dalam apresiasinya bisa dalam hal apapun ya, maksudnya kayak naik gaji kayak gitu ya, atau naik jabatan seperti itu. Nah itu bertahun-tahun dilakukan tapi tidak
diperhitungkan. Itu gimana ya, Kak? Ya, terima kasih Kak Gaby. Kasih. Ya Kak Martin ya, begitu ya Kak Martin. Dari Kak Gaby. Ya, itu kenyataan ya yang sering kita hadapi, betul ya? Kenyataan yang nggak terhindarkan. Kita sudah berusaha yang terbaik, tetapi ternyata upah, ya, misalnya upah gini bukan bicara tentang uang saja ya, tetapi apresiasi yang kita terima itu kita anggap tidak sebanding, ya, atau kurang dihargai seperti itu. Saya melihat begini, secara firman Tuhan, jadi saya juga sudah bagikan di poin kedua ya, mari kita menantikan upah hanya dari Tuhan. Kalau kita berpikir seperti itu terus-menerus, saya percaya kita akan tertekan, seperti yang kasus KGB ya, dan akhirnya bisa saja suatu saat kita berhenti untuk melakukan. Kita berpikir udah biasa aja, tenggo aja, masuk jam segini, pulang segini, kerja yang ada aja, ngapain kita lebih-lebih, toh nggak dihargai, nggak diapresiasi. Sesungguhnya ketika kita berpikir seperti itu, sebenarnya kita nggak fokus lagi dengan poin kedua yang tadi saya bagikan, yaitu apa? Menantikan upah hanya dari Tuhan. Ketika kita berhenti, seakan-akan kita setuju nggak kalau saya bilang begini? Kita berpikir gini, apa yang kita lakukan nggak diapresiasi, ya kan? Dan kalau kita berhenti, kita seakan bilang gini, nggak hanya manusia yang nggak apresiasi saya, Tuhan pun nggak mengapresiasi saya. Betul nggak omongan saya? Betul nggak? Kita jadi pikir gitu loh. Sekarang kita kan bisa ngomong gini, kalau Tuhan tahu saya sudah berusaha, masa Tuhan nggak bisa jamah hati bos kita sih untuk kasih naik jabatan? Kok Tuhan diem aja sih? Kita kan akhir lari begitu. Kalau memang begini caranya, Tuhan lebih baik, saya biasa aja. Buat apa saya melakukan lebih? Capek juga, mendingan saya bla 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 bla. Akhirnya atau gitu mungkin kan? Atau mungkin akhirnya jadi cari perusahaan lain gitu kok yang lebih baik gitu secara jabatan dan gaji gitu kan, yang bisa mengapresiasi orang itu lebih baik gitu. Oh iya, kalau berkaitan dengan apa maksudnya Kak Gaby, apakah kita berpikir untuk pindah, cari tempat lain, semacam itu ya. Nah, kalau kontekstual itu gini, saya agak sulit ya. Kalau saya hanya coba fokus kepada seorang, maksudnya sulit untuk langsung to the point ngomongnya, karena itu kasusnya per kasus ya, kita akan lihat. Tapi saya sampai hari ini saya masih yakin dengan firman Tuhan sih. Dalam arti gini, oh apa yang kita tabur, itu pasti kita tuai. Gitu. Saya kasih contoh ya. Ini tidak selalu terjadi ya. Tapi bisa. Kita mungkin melakukan di atas rata-rata. Ya kan? Lakukan yang terbaik, ketemu customer, memang kalau kita ketemu customer, makanya orang bilang gini, di bidang marketing itu kan ketemu orang di luar kantor. Itu memungkinkan kita dilihat oleh orang luar. Kalau bidang marketing ya, artinya berinteraksi. Nah, karakter yang kita bawa di atas rata-rata itu, mungkin di kantor ini kita hanya nggak diapresiasi. Nggak apa-apa. Kalau saya melihat pernah kejadian gini, ketika kamu beranjak keluar, orang tahu tentang cerita hidupmu dan cara bekerjamu. Ya, ketika dia datang, dia lihat. Momen itu Tuhan buat. Banyak kan orang yang akhirnya diambil, dipindahkan, betul? Maksudnya gini, dia tawarkan pekerjaan, kamu mau nggak bantu di perusahaan saya yang sedang saya jalani? Ya kita nggak serta-merta ikut, kita kan lakukan pertimbangan. Pekerjaan seperti apa, Pak? Cocok nggak dengan apa yang jadi latar kita? Dan banyak hal, dan kita gumuli dengan doa. Kita doakan. Kalau memang di tempat baru itu, kamu akan melakukan sesuatu yang lebih baik lagi. Ya kan? Lebih baik lagi, jadi berkat, jadi terang. Membantu perusahaan yang baru, maju, nggak apa-apa, kamu resign. Ya, tapi sekali lagi, itu bukan karena bicara tentang upah sesungguhnya. Karena upah itu datang dari Tuhan. Orang kecele itu pindah-pindah kantor itu kalau patokannya adalah karena gaji lebih gede, gue pindah. Gaji lebih gede, gue pindah. Hati-hati. Berarti kamu sesungguhnya sedang menantikan upah dari Tuhan. Satu saat, kamu akan kecewa. Dan akhirnya kamu keteteran. Tapi Tuhan itu punya momen. Nah, makanya ini menarik. Bagaimana caranya kita mendengar suara Tuhan. Artinya, momen Tuhan itu kapan buat kita? Ya, saya lihat banyak kok orang yang dia punya momennya sendiri. Ya. Dia bekerja mungkin dia katakanlah dia tukang sapu jalanan, ya kan? Tapi dia sapu dengan bersih. Orang perhatikan, katakan seseorang lewat, lihat, wah ini orang punya karakter. Bukan kita jangan pikir gini ya, orang kalau tukang sapu jalan dia nggak punya masa depan. Oh no, dengan dia melakukan yang terbaik yang tadi ya, fokus dia adalah melakukan dengan segenap hati. Fokus dia tahu bahwa dia melakukan dengan sukacita dan dia tahu upah itu datang dari Tuhan ketika dia melakukan yang terbaik. Bos dia nggak ada di luar sana. Dia tetap sapu jalan dengan baik. Tapi kamu kan nggak tahu, Tuhan kirim orang lewat di jalan pakai mobil mewah, dia lihat ini kok beda. Setiap kali saya lewat, tukang sapunya siapa? Ya kan? Ada cerita juga saya nonton lagi baca,
tukang parkir motor, banyaklah kisah-kisah orang yang tukang parkir motor, tapi kalau dia parkir motor dia nggak asal-asalan, dia susun dengan rapi tempat parkir motornya. Jadi orang lewat bingung, wah ini tukang parkir di atas rata-rata, bukan tukang parkir biasa yang nggak mau cuma mau duitnya doang. Ayo 2.000, habis itu dia tinggal motor orang kan, bodoh amat gitu kan, nanti parkir suka-suka, bodoh amat tuh geser sendiri. Tapi seorang tukang parkir yang di atas rata-rata, dia mengerjakannya dengan secara rapi. Kamu tahu suatu hari nanti kita nggak pernah tahu. Kita bukan bicara tentang uang sekali lagi ya. Upah ini bukan bicara uang, upah itu datangnya dari Tuhan. Tapi sesuatu yang dia lakukan di atas rata-rata, maka dengan segenap hati tadi fokusnya dengan menantikan upah hanya dari Tuhan. Kamu percaya deh, momen itu Tuhan datang dong. Ya, ada waktunya. Ya, kalau sekali lagi ya, kalau kita berhenti hanya karena masalah upah dalam bentuk uang, apresiasinya, coba gumuli, doakan. Kalau memang itu nggak sesuai kebutuhan, contoh ya kan, kadang ada orang ya udah gaji sekian cukup untuk kebutuhan, ya udah gitu kan. Tapi kan kalau pertanyaannya udah nggak cukup gimana gitu, kebutuhan meningkat, gaji saya segini kok bos nggak peduli gitu. Nah itu memang kamu gumuli, kamu doakan, minta hikmat Tuhan. Ya, boleh nggak saya cari pekerjaan lain? Boleh ya, tapi doakan itu. Kamu cari tempat lain itu karena kamu ingin melakukan sesuatu juga yang lebih. Ya, jadi fokus untuk hidup yang excellent tetap dipertahankan sebuah karakter. Ya, jadi saya nggak bisa ngomong ya Kak Gebi ya, bahwa akhirnya kita harus pindah kerja, cari tempat lain dan sebagainya, karena Tuhan itu punya momen kok buat kita. Makanya saya katakan tadi, firman Tuhan bilang apa? Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah itu kalau ngomong tentang firman Tuhan itu, waduh, saya selalu terharu ya. Artinya ternyata benar loh, upah itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan udah tunjukkan upahnya bagi kita, waduh, kita bisa. Nah, sebenarnya saya belum lanjut cerita dengan Kak Gebi ya. Kak Gebi kan kemarin dipromosiin ya. Saya sebenarnya pengen cerita berdua lagi. Tapi saya katakan, itulah upah yang datangnya dari Tuhan. Nah, gitu ya. Mungkin sampai di situ dulu ya, bisa panjang. Ya. Tapi menarik kalau kita lihat ya. Atau ada lagi mungkin yang kurang jelas. Terima kasih, Ko. Ya, sama-sama Kak Gebi. Luar biasa lah kalau firman Tuhan, Kak Martin ya. Silakan. Menarik sekali ya, seperti yang tadi dibilang sama Koswande. Saya juga pernah berpikir seperti itu. Jadi, di tempat kerjaan yang sekarang, awalnya saya berpikir ya mungkin teman-teman juga ada beberapa orang yang sudah tahu. Saya pernah menceritakan juga ada masalah. Dan nanti mau keluar dari situ. Tapi saya berpikir apakah nanti di tempat yang baru saya akan apakah saya bisa melakukan lebih dari itu atau malah sebaliknya, dan apakah di tempat yang baru apakah dibilanglah saya bisa mendapatkan yang seperti yang saya inginkan seperti itu. Tapi ya ketika saya berpikir ya saya pikir seperti ini ya segala sesuatu itu saya berpikir ke firman Tuhan yang mengatakan bahwa segala sesuatu itu ada saatnya. Ya, di bawah kolong langit itu segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi ya udah sekarang bertahan aja di sini, tapi siapa tahu ya pasti Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik juga. Ya, saya berpikir dan ya di malam hari ini ya bersyukur ya dengan firman Tuhan yang begitu ya sangat terberkati lah ya, bahwa ya kalau kita melakukan dengan segenap hati ya pasti kita pun pasti akan berikan upah ya. Jadi apa yang kita kerjakan ya pasti Tuhan pasti akan memberikan upahnya itu ya. Ya sangat berterima kasih ya. Luar biasa Tuhan Yesus. Luar biasa. Ya, luar biasa. Benar. Ya mungkin ya dari teman-teman yang lain mungkin masih ada lagi ya bisa. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, ya waktu kita singkat ya. Tapi sangat menarik ya. Ya mendengarnya itu tidak membosankan, sangat menarik. Terima kasih ya, Koko. Ya, ada lagi? Ya, kalau tidak ada lagi, ya kita akan tutup ya. Ya, saya kembalikan kepada Koswandi untuk menutup kita dalam doa dulu. Setelah itu nanti ada pengumuman dari Kak Ichel. Oke, baik. Mari kita satu dalam doa ya untuk Bible sharing malam ini.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk sebuah tema yang Kau taruh di hati Daikomers, yaitu hidup di atas rata-rata. Kami tahu bahwa ini adalah sebuah keinginan Tuhan bagi para Daikomers. Mungkin kemarin kami belum berhasil, mungkin kami tidak fokus, tapi malam ini Tuhan ingatkan kami semua termasuk hamba-Mu untuk fokus melakukan dengan segenap hati, untuk fokus menantikan upah hanya dari Tuhan. Dan itu adalah dua bagian yang harus kami lakukan, sehingga kami bisa hidup di atas rata-rata Tuhan. Dan kami tahu di sana Tuhan akan berkarya bagi masa depan kami. Terima kasih Bapak untuk kepedulian-Mu, untuk perhatian-Mu, para Daikomers yang malam ini boleh terlibat. Tuhan tolong senantiasa, dimanapun berada pergumulan, isi hati mereka. Tuhan senantiasa tahu segala sesuatu. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih untuk Om Suandi sudah menyampaikan firman. Sangat diberkati. Oke, untuk pengumuman pada hari ini, jangan lupa untuk seluruh Daikomers yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan bisa melakukannya dengan cara mentransfer ke rekening Bendahara Daikom atas nama Kak Martin Faut dengan nomor rekening yang tertera di layar. Dan juga jangan lewatkan untuk ibadah Raya Kemenangan besok hari yang akan diadakan 2 kali, di mana ibadah pertama jam 10 secara on-site terbatas dan juga ibadah kedua jam 5 sore secara online melalui media Facebook dan YouTube Isa Almasih Home dan GKRI IA_ channel. Dan juga untuk Daikomers semuanya, jangan lewatkan karena minggu depan ibadah Daikom kita ditiadakan karena akan diadakan team building oleh team building kategorial Daikom. Jadi kita bertemu lagi di 2 minggu ke depan. Jangan lewatkan, tetap semangat dalam mengikuti Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih semuanya. Saya minta tolong Kak Dina bisa bawa kita dalam doa. Oke, shalom semuanya. Shalom. Terima kasih untuk tim yang sudah melayani malam hari ini. Kiranya apapun yang dipersembahkan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan kita keluar menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Kita satu di dalam doa. Kami datang menghampiri-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan limpah terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sampai detik ini ya Bapa, kami bisa mengikuti ibadah kami malam hari ini. Dalam Bible sharing kami malam hari ini, firman yang begitu indah bagi kami Bapa. Biarlah kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Engkau yang terus pakai anak-anak-Mu yang melayani Engkau malam hari ini ya Bapa. Bahkan kami yang sudah mendengar juga Tuhan, Engkau yang memampukan kami untuk bisa menghidupi kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan akan teman-teman kami yang para Daikomers yang lainnya yang tidak bisa bergabung bersama dengan kami malam hari ini Tuhan. Apapun kesibukan mereka, apapun halangan yang mereka lakukan Tuhan, mari Tuhan Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka, Engkau yang terus mengingatkan mereka lagi, untuk mereka di minggu-minggu yang akan datang Tuhan, mereka boleh bergabung bersama dengan kami di dalam ibadah Daikom ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Roh Kudus, kami kembalikan segala pujian hormat ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Para Daikomers, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan dan damai sejahtera daripada Yesus Kristus akan senantiasa menyertai kita mulai dari saat ini sampai Ia datang kali yang kedua untuk menjemput setiap saleh-salehnya. Yang telah menerima berkat ini bersama dengan saya, katakan amin. Kau memakai hidupku, Yesusku.